Selalu ingat dan berdoa pada Allah, minta pertolongan. Ini selalu salah satu keajaiban, keistimewaan orang berangkat umrah. Doanya mudah dijawab oleh Allah. Doanya mudah dijawab oleh Allah. Makanya dari sekarang Bapak Ibu kami selalu sampaikan, ketika nanti pulang beli buku catatan, dan di buku catatan itu kita tulislah doa-doa terbaik. Ya. Ini doa saya mau baca ketika di Raudah. Ini doa saya baca ketika di dalam masjid. Ini doa saya mau baca ketika saya sholat tengah malam. Ini doa saya baca ketika saya di depan pintu Ka'bah. Ini doa saya baca ketika saya di belakang makam Ibrahim. Ini doa saya baca ketika saya menyentuh Ka'bah. Ini doa saya ketika saya melihat Ka'bah. Baca doa karena doa itu mudah dijawab oleh Allah. Ya, mudah dijawab. Kalau perlu seandainya lebih baik doa kita catat daripada catatan belanja kita catat. Doa karena luar biasa kesempatan sekali. Ketika kita masuk, masya Allah tabarakallah, yang selama ini yang baru berangkat ini kan, yang baru berangkat, yang selama ini kita lihat Ka'bah, di mana kita lihat Ka'bah? Nah itu Susan itu sudah lihat Ka'bah itu. Yang digambar di HP, di televisi, di mana lagi, di poster, poster. Ya. Pas ketika kita hadir di tanah Mekah, masuk di pintu babu umrah, jalan kaki di situ. Pada saat itu kita pada saat itu kita naik tangga lift turun ke bawah di pelataran Ka'bah. Ya, biasa kan begitu, kita turun di pelataran Ka'bah itu, kita jalan lift itu. Pada saat itu Pak Ustadz, pembimbing, pendamping, dia menyampaikan, Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi kelihatan Ka'bah. Ya. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada di dalam Ka'bah ini, kita di dalam mengikuti Ka'bah ini. Apa? Kalau perlu kita bikin romantislah suasananya. Bagaimana caranya? Tutup mata. Sebelum kita melihat secara langsung Ka'bah, ditutup mata. Jalan kaki sedikit demi maju ke depan sedikit demi sedikit, maju ke depan sedikit demi sedikit. Ya, maju. Ya, tapi yang penting pegang dia, tak butuh nanti kaki kita. Nah, pegang, tak butuh nanti kaki kita. Pegang. Setelah itu baru kita buka. Pak Ustaz, pembimbing pendampingan Nur menyampaikan, insyaallah Bapak Ibu di depan kita sudah melihat Ka'bah, maka marilah kita berdoa. Kita buka sedikit demi sedikit. Awalnya kelihatan samar-samar dan kabur, pas itu mulai sedikit jelas kelihatan bangunan persegi 4, warna hitam bertuliskan emas, dan ternyata itulah Ka'bah yang selama ini kita rindukan. Dan tiba-tiba melantungkan talbiyah, labbaik labbaik Allahumma labbaik 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 la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terkadang air mata berpicur, ya Allah, saya tidak bisa bayangkan hamba-Mu ini ya Allah. Saya tidak bisa bayangkan diriku ini ya Allah, yang selama ini saya tinggal jauh di pelosok sana, dari ujung Sulawesi. Ya Allah, saya tidak bisa bayangkan bisa hadir di tempat ini. Masya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Pada saat itu naikkan kedua telapak tangan dan kita langsungkan doa. Insya Allah doa-doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan seluruh keluarga, doakan seluruh sahabat kerabat ya Allah. Mudah-mudahan sahabat keluarga semua juga bisa hadir di tempat ini. Nah itu ya, lalu berdoa, minta
Ya, minta doa kepada Allah. Selalu ingat. Nah, insyaallah. Mari kita bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Luar biasa Bapak Ibu ya. Mungkin Anda di antara kita ini Masya Allah tabarakallah mengumpulkan dengan kesabarannya 1.000, 2.000, 3.000. Mungkin bahkan ada di antara kita Masya Allah menahan makanannya. Mungkin dia mampu beli ikan tapi dia tahan. Mungkin dia mampu beli ayam tapi dia tahan. Dia menabungkan itu demi ingin menggapai cita-cita mulianya, cita-cita besarnya, ingin hadir menginjakkan kakinya di tanah Mekah, berziarah di makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat dia masuk di pintu pertama melalui Raudhah, pas masuk di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melambaikan tangannya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya safwatar Rasulillah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukurlah. Maka manfaatkan betul-betul kesempatan ini. Isi betul-betul dengan berbanyak-banyak beribadah, berselawat, membaca Al-Quran. Ya, kalau selama ini kita berselawat di kampung tak, kita berselawat di rumah tak, tapi insya Allah kita berselawat pas di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun,
إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa sekali insya Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat, dan insya Allah diberikan perjalanan kita insya Allah lancar 100%. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita semua mendapatkan pahala umrah yang mabrur. Amin. Amin. Ini kita lihat the power of Ka'bah. Allahu Akbar. Dia the power of Ka'bah. Saya lihat kalau kita berdoa di sini, alhamdulillah insya Allah jauh. Tapi ada perasaan tersendiri ketika kita berada di Ka'bah. Ya, apalagi kalau kita menyentuh Ka'bah. Masya Allah ya Allah. Yang tidak pernah menangis pasti menangis. Yang tidak pernah tersentuh hatinya pasti dia. Ya, ada perasaan tersendiri. Maka saya katakan ketika kita berada di depan Ka'bah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berada di depan Ka'bah, kalau perlu kasih menangis diri kita berdoa, kasih menangis. Kalau tidak bisa kita menangis, pura-pura saja menangis. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih banyak. Pura-pura saja Bu. Tapi saya yakin Bu, pura-pura kita menangis, pasti menangis betul kita. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang sulit kita bendung, adalah the power of Ka'bah, kekuatan Ka'bah. Sulit kita. Ya. Makanya bacalah doa sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kita curhat kepada Allah, curhat. Keluarkan semuanya isi hatinya. Insya Allah Allah akan mendengarkan hambanya. Keluarkan ya Allah, ada usahaku ya Allah. Ya Allah, saya membuka cabang di sini ya Allah. Ya Allah, usaha saya mau perluas ya Allah. Ya Allah, ada anakku saya mau jadikan sebagai dokter ya Allah. Ya Allah, ada anakku saya mau jadikan sebagai saya mau jadikan sebagai tentara, polisi ya Allah. Maka kalau di dunia ketika orang punya orang dalam urusannya bisa mudah dan mulus, maka kenapa kita jadikan Allah sebagai orang dalam kita yang paling terpenting dalam hidup kita? Allahu Akbar. Benar nggak? Betul. Ya Allah, curhatkan hati. Nah, multasam pintu Ka'bah di sini juga banyak orang berdoa di sini mengejar tempat ini. Nah, di dalam Ka'bah Hajar Aswad. Nah, ini Hajar Aswad. Orang banyak mengejar ini juga. Hajar Aswad. Nah, ini waktu-waktu mustajab yang bisa dimanfaatkan berdoa. Satu, pertama kali melihat Ka'bah. Ya, pertama kali melihat Ka'bah. Nah, ini. Makanya Bu, Ibu, ini yang baru pertama berangkat ya. Yang pernah berangkat juga tidak apa-apa. Ketika kita pertama kali melihat Ka'bah, usahakan jiwa dan perasaan tak harus betul-betul kita siapkan sebelum berdiri di depan Ka'bah. Ya, ini. Makanya tadi kenapa saya katakan tutup mata tak, karena pada saat kita pertama kali membuka mata, jangan sampai usahakan jangan berkedip. Jangan berkedip. Yang penting jangan dikasih begini Ka'bah. Ya, pokoknya pada saat kita melihat Ka'bah, usahakan sampai sekuat kita, jangan sekuat kita ya. Mata kita jangan berkedip melihat Ka'bah. Dan di situ di saat kita mata terbelalak melihat Ka'bah, di situ hati tak jangan sibukkan hati tak untuk memohon kepada Allah, dan tangan tak angkat kedua telapak tangan tak.
itu. Nah, pada waktu pencucian Ka'bah ini terjadi di musim haji. Pada malam tanggal 9 Zulhijjah ini haji. Tengah malam pasti kita dapat. Ya, jadi ada tiga mujarab yang bertemu. Pertama, doa yang mujarab. Ya, kita pilih doa-doa yang paling mujarab, doa-doa terbaik di waktu yang terbaik. Di mana waktu yang terbaik? Waktu tengah malam. Yang kedua, di tempat yang terbaik. Di mana di tempat yang terbaik? Di mana tempat terbaik? Ketika kita berada di depan Ka'bah. Jadi doa yang terbaik di waktu yang terbaik di tempat yang terbaik. Masya Allah. Seandainya saya boleh katakan, meskipun kita berdoa, bermain-main berdoa, insya Allah Allah ijabah oleh Allah. Apalagi kita bersungguh-sungguh. Maka kekuatan kita berbanyak doa. Pada waktu mencium hajar aswad, ini juga minta doa. Jadi salah satu tujuan utama mencium hajar aswad adalah menggugurkan dosa, dosa. Jadi banyak orang mencium hajar aswad, ya leng-leng niatnya, hanya mau sebagai bahan cerita, ya maaf ya teman-teman. Ya ada itu jamaah itu kalau dari pulang dari mencium hajar aswad, pokoknya jam mau berdiri di depannya pasti mencokolmak, oh dari kat saya Pak Ustaz, dari kat tadi mencium hajar aswad, pokoknya di mimpi saya, di siku saya, pokoknya hanya untuk bahan cerita, bukan sebagai tujuannya untuk menggugurkan dosa. Maka jangan ada juga yang berpaham kalau tidak cium hajar aswad umrahnya batal. Itu adalah pemahaman yang tidak tepat, karena umrah tidak ada hubungannya dengan hajar aswad. Meskipun memang hajar aswad ada 3 caranya untuk mencium hajar aswad. Pertama, Rasulullah SAW ketika belum terlalu banyak ramai umat Islam berangkat haji, berangkat Mekah, Rasulullah masih sempat mencium secara langsung. Kedua, ketika tahun berikutnya umat Islam sudah bertambah, tidak bisa mencium secara langsung, maka tongkatnya masih bisa sampai, maka tongkatnya dia lempitkan di hajar aswad. Ketiga, tahun berikutnya sudah ramai, sudah bertambah, tidak bisa secara langsung, tidak, tongkatnya juga tidak sampai, maka Nabi melakukan dengan cium dengan tangan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Makanya ketika kita Bismillahi Allahu Akbar, insya Allah kita sudah mencium hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar, insya Allah kita sudah mencium hajar aswad. Ya, kalau ada tanya berapa kali mencium hajar aswad? Alhamdulillah 7 kali sehari semalam saya mencium hajar aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Itu ya. Ini jangan sampai. Raudah di Madinah, Multasam tadi pintu Ka'bah, Hijr Ismail. Hijr Ismail tadi di Hijr Ismail batu batu Masaleko. Kalau orang Bugis orang Bugis bilang batu Masaleko. Kenapa dibilang batu Masaleko? Ada yang bisa terjemahkan? Kenapa dikatakan itu batu Masaleko? Saya pernah bayangkan ternyata dikatakan batu Masaleko itu batu masa aslinya kuat, tapi modelnya leko. Jadi batu masa leko. Jadi dia selidip sedikit batu Masaleko. Nah itu dia. Jadi batu kuat modelnya tikungan. Itu di Ismail. Itu ya Bapak Ibu duyufullah duyufur rahman. Saya katakan di Mekah adalah
100 kali bandingannya kalau di kampung tak. Di Madinah 1000 kali bandingannya. Maka perbanyaklah, banyak-banyak ibadah. Ya, kalau ada yang mau bersedekah, bersedekah nanti di sana. Terutama nanti jamaah banyak yang mau melakukan wakaf Al-Quran. Ya, banyak mau lakukan wakaf Al-Quran supaya tidak terjadi simpan siur. Maka wakaf Al-Quran itu tinggal satukan saja satu komando supaya Bapak Ibu bisa tersalurkan dengan baik wakaf Al-Quran tak. Maka itu sebelum berangkat itu lismi mami. Kedua, apalagi kedua biasa kalau nanti di sana yang dulu niatnya mau wakaf Al-Quran di kampung tidak jadi. Kenapa? Uang yang mau dipakai menjadi wakaf Al-Quran dipakai beli cila. Ikan begitu. Belanja terus, belanja tidak sadar ternyata habis. Ya. Nah, jadi biasa itu makanya sebelum berangkat list yang mau lakukan ini, list ini, yang mau lakukan ada memang nih, jangan menjadi pas nanti di sana. Oh sudah ada job-jobnya. Oh ini uang ini tidak mau diganggu. Saya sudah niatkan untuk wakaf Al-Quran di Madinah 1, wakaf Al-Quran di Mekah 1, atau di Madinah 2, di Mekah 2, di Madinah 3, terserah kapan, sejauh mana kemampuan dan kita. Karena kalau di Mekah biasa tidak sadar dapat bagus sekali. Apalagi sekarang yang viral tas-tas Mekah Madinah. Pokoknya menguras dompet dan kantong. Nah, jadi nanti tinggal koordinator satu komando yang mau lakukan ini, yang mau lakukan itu, supaya jangan sampai terganggu kalau di sana, kalau tidak ada juklis-juklisnya sudah direncanakan di kampung. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Karena kebanyakan seperti itu, waduh, mau sekali Kak kemarin itu patut terus. Kenapa Pak Ibu? Campur di itu ruang lancang Ustaz, ada mau midi apa? Nah, dia, ya kita talbiyah dulu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, ini yang penting. Ini adalah materi penting kita, adalah rukun umrah. Ya. Apa yang dimaksud rukun umrah? Rukun itu tidak boleh tidak dilaksanakan. Ya. Kalau ada salah satunya tidak dilaksanakan, umrah tak batal. Ya. Kalau ada yang tidak mau pergi sholat sunnah duha, boleh, tetap umrah tak sah. Ya. Ya. Ada yang tidak mau sholat tahajud, boleh, tetap umrah tak sah, tapi pasti beda pahalanya. Cuma masalahnya terkadang ada jamaah kalau dipanggil sama Pak Ustaz, apalagi ini masalah di rombongan kita ini ada Pak Ustaz yang mendampingi, Masya Allah, ya. Siapa tahu nanti dipanggil sama Pak Ustaz, ayo Bapak Ibu kita pergi ke Masjid Nabawi sholat duha 2 rakaat saja, ya. 2 rakaat. Apa dia bilang? Pak Ustaz, bisakah saya tidak pergi Pak Ustaz? Kenapa Ibu?
naiki asam uratku, nggak bisa ke jalan, sakit lututku. Bilang Pak Ustaz, nggak apa-apa Bu, ini kan cuma sunat, nggak apa-apa Bu. Ya, pas dipanggil salat tahajud, ayo Bapak Ibu kita pergi salat tahajud. Ada apa? Dia bilang, Pak Ustaz, bolehkah saya tidak ikut salat tahajud? Boleh, boleh, tidak apa-apa, ini kan cuma sunat. Kenapa tidak pergi Ibu? Pak Ustaz, ini punggungku ini kalau terkadang apa namanya, sekalinya ada informasi bahwa insya Allah besok pagi kita mau pergi belanja, Masya Allah langsung sembuh total. Sehat, bugar, semangat. Jam 8 acaranya, jam 7 sudah ada di situ menunggu. Jadi ini Pak Ustaz, ini pengalaman ini. Itu jamaah kalau lagi sakit-sakit, lagi naik asam uratnya, lagi sakit lututnya, jangan ada obatnya paling ampuh. Ada obatnya. Ajak dia pergi belanja, langsung sembuh dia. Pasar. Bawa ke pasar. Bapak Ibu, apa itu? Pertama ini ya, ihram. Apa itu ihram? Niat, tawaf, sa'i, bersyukur, bertahlul, tertib. Ya, tertib. Ini kita akan bahas satu persatu. Ihram. Apa itu ihram? Berniat. Ya, niat yang paling singkat, labbaika Allahumma umratan. Singkat, paling singkat itu. Iya. Yang paling gampang dihafal, labbaika Allahumma umratan. Ya. Ingat itu saja. Satu, labbaika Allahumma umratan. Labbaika Allahumma umratan. Ingat, ulangi lagi. Labbaika Allahumma umratan. Saya ulangi. Labbaika Allahumma umratan. Jadi labbaika Allahumma umratan. Itu yang paling singkat. Mau yang panjangnya? Nawaitu umratan wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Labbaika Allahumma labbaik. Tapi sebelum ihram ataukah sebelum berniat kita mandi dulu, mandi ihram. Bagaimana niatnya mandi ihram? Kalau mau singkat, saya niat mandi ihram singkat. Ya, niat mandi ihram karena Allah. Ya. Ataukah nawaitu ghuslil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Sebelum mandi ada lagi yang disunat-sunatkan. Apa? Pertama, memotong kuku. Ya, panjang kukunya potong nanti di sana. Kedua, merapikan kumis. Ketiga, memotong bulket. Ya. Apa itu bulket? Bulket. Ya. Bersihkan. Kemudian ya, memotong bulu-bulunya bulu. Ya. Bersihkan. Itu disunat. Setelah bersih semua, kuku sudah dibersihkan, baru kita berwudu. Setelah kita berwudu, baru kita mandi. Nawaitu ghuslal ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Kepala dulu kiri, kepala kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Kaki kiri, kaki kanan, kaki belakangnya. Ya. Wah, berarti jamaah ini sudah pintar. Ya. Artinya bisa dia menegur kalau keliru. Ya. Kalau keliru bukan salah, keliru ya. 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 Kepala bagian kanan, baru kiri. Tangan kanan, baru kiri. Kan biasanya hotel kan ada apa namanya? Showernya. Ya, tinggal ambil shower satu sekaligus satu bagian kanan semua sampai di bawah, baru lagi kiri sampai ke bawah. Ya. Setelah itu baru sebelum berniat diharuskan memakai
memakai ihram. Jadi sudah mandi pakai ihram, kalau ini sudah mandi pakai ihram. Nah ini nih. Jadi ini Untuk laki-laki. ini kalau laki-laki pakaiannya hanya 2 kain saja. Iya. Hanya 2 kain. Hanya 2 kain saja. Hanya 2 kain. Makanya laki-laki ini, bapak-bapak harus betul-betul mantap, mantul caranya berpakaian ihram. Kapan? Kalau tidak mantul, wah bahaya bapaknya nanti. Karena kita tidak boleh memakai baju baik di dalam maupun di luar, tidak boleh memakai celana baik di dalam maupun di luar, apalagi tidak boleh memakai kaos. Maka kita ada 3 model cara berpakaian ihram. Saya harus perlihatkan semua. Cara pertama, aman dan aman tapi tidak nyaman. Aman tapi tidak nyaman. Jangan bilang tuh aman dan nyaman. Terlalu cepat bapaknya mulai. Aman tapi tidak nyaman. Ini caranya nih. Aman tapi tidak nyaman. Kalau ini insya Allah 150% aman. Tapi tidak nyaman. Ini karena tidak bisa kita jalan. Nah, ini 150% tidak nyaman. Tapi 150% aman. Ini tidak direkomendasikan. Kedua, ada nyaman tapi tidak aman. Ada nyaman tapi tidak aman. Nyaman tapi tidak aman. Ini ujungnya dengan ujung dipertemukan, baru dilipat seperti ini. Maka modelnya hampir seperti sarung. Baru kita lipat. Ya kan tidak nyaman. Aman tapi tidak nyaman. Ini kita bebas ini. Iya. Tidaknya. Tapi tidak aman. Nyaman ini dia, kita longgar. Tapi sedikit sekali. Wah. Ini dia. Jadi Allah. aman tapi tidak nyaman tapi tidak aman. Ini tidak dikemen. Karena kalau kita mau pakai ini, hampir biasanya orang sudah fokus doa di depan Ka'bah. Fokus di depan Ka'bah, kita hanya urus ini terus. Nah, jadi ini tidak direkomendasi nih. Ya, ini rekomendasi nih. Nah, yang terakhir adalah aman dan nyaman. Jadi tinggal di ini saja, kasihkan lebih sedikit toh, kasih lebih berarti segini. Terserah apa namanya, kita mau atur saja. Mobil langsung diputar begini, boleh. Ini tidak gini. Oke, bisa langsung begitu boleh juga, tapi biasa kalau saya yang selalu pakai cuma agak riba, tapi insya Allah lebih baik riba awal daripada pas kita tawaf langsung selalu menjatuh. Jadi susah ya. Jadi ini baru kita lipat sedikit, baru di depan ini dibawa ke belakang, ditukar. Bawa ke belakang ini diputar, baru kita
Jadi ini sudah seperti kalau kita memakai sarung yang sudah dijahit. Ini dijahit. Ternyata di atas. Bapak di mana ini? Ini itu cuma agak ribet, tapi jangan ini ya, wah udah sekali yang kita bisa apa namanya bantu-bantu. Ya ada yang pegang, ada yang bantu pegangkan, bukan bapaknya dipegang. Kainnya. Nah, ada yang bantu pegangkan, ada yang bantu lipat, nah, ada yang ini. Makanya pada saat itu bantu. kalau bapaknya jangan dulu langsung buka semua apa namanya pakaiannya celana dia pakai celana saja dulu ya jangan dulu coba jangan sampai ya pokoknya pakai celana nanti sudah dipakai ngiram atau kalau sudah langsung mau niat baru dibuka celananya ya, gitu. Atau kalau umpamanya kalau tidak pakai sama sekali tidak ada celana tidak ada baju bagaimana kalau langsung tidak jatuh nah itu ya Allah nah, ya kedua kemudian selanjutnya ini juga kadang bikin ribet ya biasa yang simpel dulu selalu dipakai jadi ini dia Masukkan. biasa begini dulu ini yang biasa simpelnya kamu orang nanti itu tidak pakai songkok kan tidak pakai songkok orang atau ada nanti dia kenapa pakai songkok bilang dulu sudah sangka waktunya perhati pakai songkok tidak pakai songkok itu ya, jadi setelah dulu ini biasa kalau begini ini selalu jatuh jatuh bikin ini selalu jatuh masih mending kalau biasa kisaran begini jatuh lagi jatuh lagi biasa kan jengkel biasa itu yang laki-laki itu jengkel itu apa jatuh ada di sampingnya itu biasa atau biasa tawaf itu lah ini selalu jatuh hantam itu di samping itu makanya jadi supaya ini aman Bapak Ibu aman ini ya ini di model seperti selendang dulu ya ini kasih selendang dulu setelah itu nah ini ujung pertama bagian kiri dimasukkan di belakang baru dikasih erat ini eratnya ya erat ini lagi bagian ini dimasukkan lagi tapi jangan terlalu erat ini jangan seperti pertama tadi karena bagi laki-laki kalau tawaf itu tangan kanannya terbuka sholat jadi selesai kalau sudah tawaf kasih masuk tinggal kasih masuk saja nah jadi ini sudah ini di sini karena ada kalau ada nih tas sandal apa di situ sudah selesai kan ada tas sandal ini nah ya itu dia tas sandal tadi nah ini kalau mau tawaf tinggal jadi kita seperti itu baru niat. Bagaimana caranya? Niatnya kita sholat sunat ihram. Apa niatnya sholat sunat ihram? Di mana kita sholat sunat ihram? Kalau kita langsung ke Madinah, maka sholat sunat ihram kita di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Sholat sunat kita itu nanti di Masjid Bir Ali. Nah, Masjid Bir Ali. Apa? Usolli sunnatal ihram raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bacanya sama
Ya, setelah salat sunnah berapa rakaat salat sunnah Iram? 2 rakaat. Ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah. Perbaiki prasangka. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berselawat. Ya, kalau perlu banyak-banyak membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setiap kebaikan, apalagi mau niat umrah, biasanya banyak sekali gangguan-gangguan pikiran. Diingami di kampung, diingami mericata, ada di hujan itu di kampung itu, jangan sampai sudah dibuku diingat semua itu. Makanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Rabbi a'udzubika min hamasati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Apa itu semua itu? Baru kita betul-betul, setelah betul-betul niatnya sudah bulat, hatinya sudah full, baru kita perasaannya sudah nyaman sekali kita rasakan, barulah kita langsungkan labbaik Allahumma umratan nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Setelah ihram kita tawaf. Apa artinya tawaf? Mengelilingi, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri pada Hajar Aswad. Ini dia. Sini. Di Hajar Aswad di sini. Ya, kita mulai sebelum ini, kita mulai tawaf. Itu ya. Kalau sekarang kan tidak ada lampu garis coklat, tidak ada sekarang. Yang ada lampu hijau. Dipasang di sudut masjid lurus Hajar Aswad. Bagaimana niatnya tawaf? Ikuti saya. Nawaitu tawafi umrati sab'ah atawaf sunnatan lillahi ta'ala. Coba lagi. Nawaitu tawafi umrati sab'ah atawaf sunnatan lillahi ta'ala. Itu niat tawaf umrah. Jadi kita tidak ada bacaan khusus ini yang harus dibaca kalau tawaf, tidak ada. Yang penting berdoa, berzikir, berselawat, bermunajat kepada Allah. Bahwa ini yang harus, tidak boleh tidak indah. Cuma kalau kita kalau pusingnya apa mau dibaca pun dibaca, maka ada buku tuntunan ibadah haji dan umrah yang sudah dikumpulkan ulama-ulama, doa-doa terbaik yang dibaca ketika kita berada di Ka'bah, maka dibaca itu buku. Yang kedua, kelebihannya ketika kita memakai buku panduan, putarannya kita bisa ada yang mengontrol putarannya. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, ada yang kontrol. Kalau tidak ada, boleh sih, yang penting kita ingat. Oh, 1, 2. Apalagi kalau kita tangan tekan, kita pakai 1, 2, 3. Tiba-tiba ada tetangga di kampung lain ikut juga umrah, ketemu di Ka'bah. Lah berangkat ya. Lah, dan kenapa tidak ku tahu ki berangkat ki pelai juga umrah. Seandainya ku tahu ki lah pergi muka jenguk ki. Kenapa dicari sini? Berpekali. Nah itu nih Kak. Kalau ada buku, ada 1 putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Ustaz, bagaimana kalau kita lupa? Apakah keempat ataukah kelima? Ambil yang meyakinkan. Ambil yang meyakinkan. Apa yang meyakinkan? Pasti 3, apa 4 atau 5 nih? Pasti yang meyakinkan adalah 4. Yang belum yakin adalah 5. Ambil yang 4. Kalau umpamanya pada saat itu Pak Ustaz ternyata 5 baru kita bilang 4, berarti tawaf kita lebih. Alhamdulillah tawaf kita sah. Cuma persoalannya kalau baru 4 kali baru kita bilang 5 mau saja deh. Nah, akhirnya
kita sudah cukup perhitungan tak 7 baru 6, maka tawaf tak batal. Kalau tawaf batal tak, umrah tak juga batal. Umrah tak juga batal. Maka lebih baik lebih daripada kurang, tapi jangan juga sengaja dilebihkan. Boleh bilang tadi Pak Ustaz, lebih baik lebih daripada kurang. Daripada mumpung saya di sini, maukah saya tawaf 14 kali? Wah jangan, overdosis itu. Ya, itu overdosis, jangan. Ya itu ya. Nah itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Baca. Coba, saya mau pimpin, coba nih saya pimpin baca tawaf. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imuha wa ma yukarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin wa na'udzubika minan nari min qawlin aw fi'lin aw amalin. Macam mana penjemaah? Umrah mabrur semua insyaallah. Gitu ya. Dada. Jadi boleh, kecuali kalau antara rukun yamani dengan hajaratil aswad. Rukun yamani hajar aswad itu disunatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Banyak kabar rukun yamani. Makanya itu bilang, coba lihat. Saya mulai dulu, coba tes dulu semangatnya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini insyaallah jamaah ini tidak susah kita bimbing. Insyaallah. Nah, ini dia pintu Ka'bah. Setelah tawaf, ya kita keliling 7 kali. Nah, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah makam Ibrahim, ini dia, ini makam Ibrahim ini. Kita sholat. Kalau di sini tidak memungkinkan, kita cari ke tempat-tempat yang longgar yang bisa kita. Karena kalau kita mau paksakan sholat di tengah kepadatan manusia seperti ini, bisa saja kita kepala menghadap ke Ka'bah, tapi pada saat kita sujud, begini kita sujud, tidak ada tempat sujud karena banyak maka kita cari tempat-tempat yang penting kita tetap menghadap ke Ka'bah. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Ya, kita sholat sunat di sini. Sholat sunat apa? Sholat sunat tawaf. Usolli sunat tawafi, sunnatat tawafi, raka'ataini, mustaqbilal qiblati, ada'an lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sunnata, salli sunnatat tawafi, usolli sunnata tawafi, sampai usolli sunnata tawafi, mustaqbilal
kiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, jangan sampai campur-campur, jangan sampai sholat sunnah baru bilang sabah. Sunat tawafi rakaatain ya, kami rakaatain. Nah, tuh. Setelah itu kita pergi sa'i. Apa artinya sa'i? Berlari-lari kecil, Bukit Safa, Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali. Ya. Cara perhitungan sa'i dengan tawaf beda. Kalau tawaf 1 kali putaran baru terhitung. Kalau sa'i Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Safa Marwah Safa 4, Safa Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Jadi kita mulai di Safa, kita akhiri di Marwah. Ya itu ya Safa Marwah. Jangan kita perhitungannya seperti sa'i. Apa namanya seperti Jawa, Safa 1, 2 aja, bukan begitu. Nah, sa'i. Ada berdoa di sa'i, kita takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu baru kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sa'i. Ya sa'i itu ya, sa'i. Nah, ini dia. Yang kemudian laki-laki kalau sa'i tangannya tadi yang keluar ini sudah dimasukkan. Ya. Pada saat tadi kita salat sunat itu langsung dimasukkan kalau salat, jangan dikeluarkan. Nah, sampai di pilar hijau laki-laki atau bapak-bapak itu disunatkan lari-lari kecil. Hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu jangan. Nah, dibaca dia sudah kecil antara pilar hijau dengan pilar hijau. Apa yang dibaca ini dia? Nah coba. Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu a'azzul akram. Nah itu ya. Tuh, saya mau dengar dulu semangatnya. Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu a'azzul akram. Nah itu ya, Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Setelah itu tawaf sa'i 7 kali, kita selesai di Marwah, baru kita tahallul. Cukur rambut ya. Nah itu kita tahallul. Setelah tahallul, alhamdulillah perjalanan ibadah umrah insyaallah sudah selesai. Ya, jadi selebihnya itu adalah ibadah di Madinah, ibadah, dan insyaallah kita bisa 2 kali umrah, bahkan bisa berkali-kali umrah. Yang penting mampu dari segi fisik, bisa tiap hari. Tinggal naik taksi jalan ke Sayyidah Aisyah, jadi bayarnya 1 kali
umrahnya berkali-kali bisa. Jadi paling tidak di travel itu difasilitasi 2 kali umrah. Nah, satu dari perjalanan dari Madinah, satu juga nanti dari siaran di Mekah di Jirana. Setelah itu kita umrah. Jadi boleh kita umrah 2 kali gitu. Berkali-kali boleh, yang penting kita sanggup dari segi fisik bisa. Tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma ja'al kulla syaratin nuran min nuri wajhikal karim. Bapak Ibu diyukullah diyukur rahman, insyaallah inilah untuk sementara ini tahallul kita manasik bekal manasik kita hari ini. Insyaallah mungkin setelah ini kita kita break, isoma, makan. Setelah itu baru ada lagi pemantapan perjalanan ibadah umrah. Ya, insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan sholat duhur. Setelah sholat duhur baru kita makan dulu. Atau ada yang puasa di sini? Ya. Setelah itu baru kita lanjut. Ya baik, kita tutup dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih banyak. Wafaqqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah calon umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup menarik dan sangat hikmat apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Haji Hamka Adam LC. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi bekal, menjadi ilmu, sehingga memudahkan untuk kita menjalankan ibadah umrah yang mabrur, yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Secara pribadi Ustaz, saya terima kasih karena terasa kembali ilmu dari yang kami simak dari ceramahnya tadi. Maka olehnya itu kepada Pak Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu bersama dengan rombongan teman-teman dari JRW, dari An-Nur, sehingga senantiasa memberikan ilmu dan membagi pengalaman kepada umat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tadi ada sambutan, tapi karena setelah salat duhur tetap ada pemantapan dari Ananda dari Direktur An-Nur Taufiq Timur, maka olehnya itu setelah kita isoma, salat dan makan siang, kita akan kembali untuk di tempat ini dengan rapi dan tertib kembali mendengarkan sambutan sekaligus pembekalan dan pemantapan tentang pemberangkatan yang akan mendampingi kita, yaitu Ananda Muhammad Fauzan yang akraban kita disapa dengan Ipan. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kami sangat pahami kita jenuh. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kekuatan, kesabaran dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara dari saya secara pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih dengan segala kesempatan yang diberikan. Dan Allah yakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.